Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus. Selamat untuk kembali saudara. Shalom. Shalom, haleluya. Apa kabar saudara? Luar biasa, dahsyat, ajaib. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan yang luar biasa. Saudara dikasih Tuhan, semua manusia ingin mengalami perjumpaan lebih dengan Tuhan. Siapa yang ingin mengalami lawatan kuasa Tuhan, mengalami Tuhan selalu dalam hidupnya. Itu kerinduan yang sesungguhnya. Tapi tidak banyak orang mengerti bahwa sesungguhnya untuk hidup yang singkat ini adalah hidup yang harus kita jalani bersama dengan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Tidak ada saat lebih indah saudara, selain kita hidup di dunia ini, berjalan bersama Tuhan, lakukan banyak hal bersama Tuhan. Kita buka sama-sama Alkitab, kita membaca Lukas pasal 16. Yesus memberikan 3 kunci untuk saudara dan saya hidup bersama dengan Tuhan. Mengalami musim yang baru, semua katakan musim yang baru. Musim kemenangan. Tepuk tangannya meriah buat Tuhan yang luar biasa. Lukas 16 ayat 10, 11, dan 12. Yesus berkata sesuatu yang menurut banyak orang tidak penting. Tapi ini adalah hal yang penting dan yang utama. Yang mengerti katakan amin. Bagaimana kita bisa jalan sama Tuhan? Yesus berkata, semua baca sama-sama. 1, 2, 3. Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam apa? Perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam apa? Perkara-perkara yang besar. Ayat 11. Jadi, jika kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapa yang mempercayakan padamu harta yang sesungguhnya? Ayat 12. Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Yang percaya firman Tuhan ya dan amin, sama-sama katakan amin. Yang berbahagia adalah mendengar firman Tuhan, menyimpan dalam hatinya. Dalam hidup berjalan bersama Tuhan, semua orang ingin perkara yang besar. Siapa ingin mengerah perkara yang besar? Karena kalau Anda mau lihat hal yang besar, hal yang dahsyat, yang tidak terpahami, beyond expectation, Yesus berikan kunci yang pertama. Barang siapa setia perkara kecil, Tuhan pasti, saya ulangi, berikan perkara-perkara yang besar. Saya mulai kunci yang pertama adalah setia. Semua katakan setia. Yang kedua dikatakan ayat yang ke-10 bagian B. Dan barang siapa apa? Tidak benar dalam apa? Perkara-perkara kecil. Ia tidak benar juga dalam apa? Perkara-perkara yang benar. Yang kedua, pertama setia. Yang kedua, benar. Semua katakan setia. Yang kedua, benar. Yang ketiga, ayat 11. Jadi, jika kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapa yang mempercayai kepadamu harta yang sesungguhnya? Jadi Anda harus tahu, harta yang kita miliki, mamon atau kepercayaan yang Tuhan beri itu cuma sementara. Terbatas sampai ke liang kubur. Maaf, sekaya Anda, sebanyak Anda, nominal Anda berapapun, saudara, itu hanya sampai di liang kubur. Tidak akan Anda bawa ke hidup yang kekal. Jadi Anda harus paham ini, karena banyak orang lupa. Kemarin saya tanya sama beberapa orang kaya yang punya pabrik-pabrik triliunan, mereka ngomong begini, Pak, betul Pak Pendeta. Saya pulang dari Medan, saya pulang dari Jakarta, mereka ngomong begini, orang sekaya-kaya orang, itu kalau peti jenazahnya dari emas, paling mahal itu sekitar 5-7 miliar.
Itu orang paling kaya menurut banyak orang. Tapi Anda tahu, ditanam juga. Kalau Anda pergi ke San Diego Hills, saya pernah beberapa kali mengebumikan orang sahabat saya, jemaat juga di San Diego Hill. Itu kaplingan di sana. Pak, jangan ngomong begitu. Saya mau ingatkan Anda. Supaya Anda paham, Anda tidak bisa hidup 1000 tahun lagi. Anda pasti punya batas limit hidup. Harus kerja keras. Harus hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tapi Anda dan saya harus sadar bahwa itu limit hanya di liang kubur. Tidak akan Anda bawa mobil, rumah, aset, apapun Anda tidak akan bawa. Anda harus tinggal. Dan mungkin yang menikmati orang lain. Ada orang nikah, tidak punya anak, kaya raya. Yang menikmati keponakannya. Atau ada yang nikah punya anak, tapi anaknya tidak bisa mengelola kekayaan dan jadi miskin akhirnya. Banyak sekali cerita. Saya lihat saudara waktu mengebumikan di San Diego, orang kaya, itu kuburnya, liang lahatnya itu dicor anti, meskipun mengalami, ya Bayu ya, meskipun mengalami kondisi apapun, itu tidak bisa dibongkar orang. Jadi dimasukkan, dibuat konkret, ditutup, dikunci. Dan katanya promosinya kelas begini yang sekian miliar, nanti kalau perang nuklir katanya, itu tidak tembus. Siapa bilang saudara? Jangankan nuklir, jembatan Suramadu bautnya lepas. Pernah dengar kan? Itu baut-baut atau tahu mur-mur itu jembatan Suramadu. Anda kalau tahu jembatan Suramadu itu bukan murnya, mur berapa Pak Vicky? Paling besar 24, 30 ya. Saya tanya, murnya seberapa sih kalau bisa lepas? Murnya itu seroda ban itu saudara. Truk. Anda bisa bayangkan itu bisa dilepas Bu, Pak. Dan itu di tengah laut. Bagaimana cara lepasnya? Itu saya yang bingung. Dan itu terjadi saudara. Berapa banyak semua yang kita anggap kekal di dunia ini tidak kekal. Tapi ada sesuatu kekekalan yang Anda dan saya miliki. Hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Hanya ada di dalam Dia. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang ketiga dikatakan, mengapa kamu tidak jujur dalam hal mamon? Yang ketiga, jujur. Yang pertama apa? Setia. Yang kedua apa? Benar. Yang ketiga apa? Jujur. Mari kita tanya pada hidup kita. Apakah Anda setia dari perkara kecil? Banyak orang ingin hal-hal yang besar, hal yang dahsyat, hal yang luar biasa. Dalam hidupnya, dalam usahanya, dalam pelayanannya. Tapi maaf, dia tidak setia. Perkara kecil. Kesetiaan itu langka hari-hari ini. Apalagi sekarang orang bisa pindah sini, pindah sana. Ini partai politik. Di gereja nggak ada. Partai politik kan kemarin itu kan ini pindah. Hari ini juga, besok juga, Senin juga bisa pindah, saudara. Saudara, diperlukan sebuah statement yang benar. Dibutuhkan orang-orang yang setia. Gereja Tuhan, umat Tuhan. Yesus ngomong, kalau kau nggak setia, kau nggak akan dapat hal yang besar. Tapi kalau kau setia berkecil, pasti Tuhan akan memberi lebih besar lagi. Makin besar lagi dan tambah besar. Yang mengerti katakan amin. Yang kedua dikatakan, engkau harus apa? Benar. Coba lihat ayat 10 begini. Ini menarik. Dimulai dia kata, dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam apa? Perkara yang benar, besar. Jadi ada kata perkara kecil, ada perkara-perkara besar. Ada benar perkara kecil, ada benar dalam perkara besar. Benar bukan menurut kita. Bukan benar menurut pendapat orang lain. Tapi benar menurut apa? Firman Tuhan dan Tuhan.
Yang mengerti katakan amin. Benar menurut orang lain itu begini, Bapak Ibu sekalian. Nggak apa-apa kok. Selingkuh sekali, 2 kali. Tetangga saya selingkuh 100 kali. Ini salah. Tidak benar seperti ini. Tidak boleh seperti ini. Nggak apa-apa kok. Kalau Anda nggak benar perkara kecil, Anda akan tidak mungkin benar, kata firman Tuhan, perkara besar. Jadi Anda harus benar dari perkara kecil, supaya pasti Anda berikan perkara-perkara yang besar. Tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling meriah. Yang percaya katakan amin. Yang ketiga, saya cepat saja, nanti surah akan dikupas lebih dalam. Ini yang penting, ayat 11. Bagaimana Anda bisa setia, Anda bisa benar, ini kuncinya, ayat 11. Kita baca sama-sama sekali lagi, 1, 2, 3. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah mempercayakan padamu harta apa? Sesungguhnya. Jadi ada harta yang tidak sesungguhnya, yang tidak abadi. Tapi ada harta yang sesungguhnya, yang abadi. Yang mengerti katakan amin. Tuhan Yesus memberitahukan pada kita sesuatu, yaitu mamon, harta itu tidak jujur. Tapi unik, coba Anda baca. Ayat 12. Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain. Ini perhatikan. Siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Jadi Anda dan saya harus sadar. Semua yang kita miliki itu semua bukan harta milik kita. Sadar Bapak Ibu sekalian, Anda dan saya pada konteks firman ini, Tuhan mau ngomong begini. You not the owner. Kamu bukan dan saya pemilik. Semua yang ada. Semua ini cuma titipan pemberian Tuhan. Anda bukan ownernya. Oh Pak, saya yang kerja, saya yang cari uang. Ya, saya kasih bukti ayatnya. Baca ayat pertama mulai. Coba lihat. Dari Lukas 16. Ini sebuah perumpamaan yang tidak banyak hamba Tuhan. Mungkin pertama kali Anda dengar kebenaran ini. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya. Ada seorang yang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Jadi Anda harus tahu, Tuhan Yesus yang memberitahukan kepada murid-muridnya. Bahwa Anda dan saya kenapa ada harta sesungguhnya, ada harta tidak sesungguhnya. Kau harus jujur dengan mamon, kau harus jujur dengan harta, kamu tidak pemiliknya. Karena ini konteksnya, Yesus mau ngomong sama saudara dan saya, dan murid-muridnya. Dia owner, Tuhan pemiliknya. Yang mengerti katakan amin. Saudara hanya bendahara yang dipercaya. Ini bukti firman. Ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara yang kepadanya disampaikan tuduhan. Bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Berapa banyak kita nggak sadar. Kita menganggap itu milik kita karena kita sudah terbiasa. Kita bisa menggunakan uang kita. Tidak. Menggunakan semua bukan milikmu. Kau hanya bendahara, pemiliknya Tuhan. Dan kalau engkau hamburkan, ini Yesus ngomong. Bukan saya yang ngomong. Konteks ayat 11, ayat 12. Jadi setiap yang kita miliki itu bukan milik Anda. Berapa banyak Anda daripada memberi Tuhan, lebih baik Anda beri handphone baru. Daripada Anda memberikan milik persepuluhan kepada Tuhan, lebih baik Anda pilih handphone seri yang terbaru. Berarti Anda sedang menghambur-hamburkan kepercayaan, berkat yang Tuhan beri. Saya mau kasih tahu. Ini firman. Saya ditegur oleh Tuhan. Saya diingatkan oleh Tuhan. Bahwa Anda dan saya harus sadar. Jujur dengan mamon. Ini kunci. Anda bisa setia. Ini kunci. Anda bisa benar. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan yang luar. Jadi kalau Anda tidak jujur dari mamon yang Tuhan percaya. Siap rupiah, siap dolar, siap apapun yang Anda miliki. You not ownership, kau tidak pemiliknya. Tapi engkau hanya pengelola. Ini ayatnya. Kok aminnya sedikit? Aminnya berat. Yang amin yang tidak banyak hartanya. Yang diam-diam yang banyak hartanya. Tapi lebih keras lagi aminnya yang banyak hutangnya.
ia memanggil bendahara itu. Perhatikan ayat 2. Dan berkata kepadanya, karena Tuhannya tahu dia mengambil berkat. Jangan pikir. Makanya Anda lihat 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta itu perumpamaan kepercayaan. Tuhan percayakan talenta. Semua yang Tuhan beri. Tapi kalau Anda tidak bisa mengelola yang baik, Anda bendahara yang tidak jujur, Anda menghambur-hamburkan kepercayaan Tuhan. Ingat, Anda bisa dicabut kepercayaan Tuhan. Dan bendahara ini mengalami itu. Saya kasih tahu, cara nyabut Tuhan macam-macam. Saya ketemu sama Ibu Gembala sama Pastor Kevin mengunjungi satu orang. Beberapa waktu yang lalu, dalam minggu ini. Sakit di rumah sakit. Dia orang yang aktif luar biasa, tapi tiba-tiba 3 bulan ini divonis dokter sakit autoimun. Dan dia tidak bisa kena matahari, tidak boleh makan dengan garam. Jadi kalau Anda makan masih dapat garam, bersyukur. Tapi jangan kasihan, nanti darah tinggi. Kata siapa juga nggak tahu, saudara. Jadi bahkan bumbu masak nggak boleh, dia harus makan sayur, makan apapun plain. Kalau salah makan dia anfal, saudara. Kalau dia salah makan berarti kan sakit. Dengar baik-baik Bapak Ibu sekalian. Pak Balanda, Ibu Untari, Pak Yusak, Pak John Lee, Pak Markus, Ibu, Pak Boyke, Pak Vicky, Bapak Ibu sekalian, kalau Anda hari ini bisa nikmati berkat makanan secukupnya sepiring, Anda bisa memakan nasi dengan rendang, Anda makan nasi sama tempe sama tahu, itu bersyukur, itu berkat nikmat. Anda bisa nikmati itu berkat bahagia. Ada orang-orang nggak bisa makan seperti kita. Salah makan, anfal. Salah makan, masuk ICU. Ingat, saudara. Ada yang kita bisa beli dengan uang. Dan memang uang bisa beli banyak hal. Tadi saya kasih punya ayatnya. Tapi ada banyak hal tidak bisa kita beli dengan uang. Dia bingung kenapa dia sakit. Kami doa. Saya belajar sesuatu di sini. Saya ketemu orang punya pabrik. Pokoknya bangun pabrik terus, bangun pabrik triliunan. Ketemu anaknya, laki-laki satu-satunya. Ngobrol, saudara. Dan dia ngomong gini, buat apa papa cari kekayaan banyak? Nanti untuk siapa? Ya untuk saya. Gak perlu, bayangin. Anak yang mau makan ngomong, gak perlu. Butuh papa cari uang terus. Kita gak bahagia. Kita gak dapat apa-apa. Bayangin, saudara. Anda tahu, tiba-tiba satu pabriknya nilainya triliunan terbakar. Dia stres berat. Padahal masih punya aset yang banyak. Tapi ada orang salah transfer. Dan waktu dia salah transfer, dia stres, tenang. Kalau kamu ditipu orang, berarti Anda lebih kaya dari orang itu. Gak ada yang amin, saudara. Bukan cuma kaya, lebih kaya dari orang itu, tapi belajar. Jangan goblok lagi. Serius, saya pun belajar, saudara, untuk tidak ambil keputusan yang salah. Karena tiap yang kita miliki, itu bukan milik kita. Milik Tuhan. Ayat 2, ini menarik. Lalu, ia memanggil bendahara dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggung jawab. Ini Yesus yang ngomong, perumpamaan Yesus. Atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai apa? Bendahara. Dipecat jadi bendahara. Hati-hati. Jangan sampai Tuhan pecat Anda jadi bendahara. Berkat yang Tuhan miliki dalam hidup Anda. Belum pecatnya macam-macam. Bisa penyakit. Bisa terus-menerus masalah. Macam-macam caranya. Nggak bisa nikmati berkat itu. Makanya coba kita belajar. Ibadah itu disertai rasa cukup. Memberi keuntungan yang besar. Belajar untuk mengucap syukur, makan nasi sama telur, wah enak banget. Gak percaya? Enak banget. Itu kalau Anda masih bisa makan, itu bersyukur Pak Kuldo, betul ya? Iya,
Ada orang nggak bisa makan sembarangan. Makannya apa? Kangkung rebus, kentang, masih lumayan, kelinci. Boleh makan lebih banyak dari dia. Serius saya ngomong. Ayat 2. Ayat 3. Ya. Kata benda itu dalam hatinya. Setelah dia diputuskan, tidak lagi karena kamu salah menggunakan. Apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Unik ya, Anda nggak pernah dengar ini ilustrasi, ini perhatikan. Ayat 4. Aku tahu apa yang akan aku berbuat. Supaya apabila aku dipecat dari jabatan sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Unik. Yesus kasih perumpamaan ini. Saya berdoa Tuhan bukakan sesuatu dalam hidup Anda. Understanding pengertian ini. Ayat 5. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Aneh ya. Padahal yang nulis surat hutang dia, tapi tuannya. Karena dia bendahara. Katanya kepada yang pertama, berapa hutangmu kepada tuanku? Ayat 6. Jawab orang itu 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, ini surat hutangmu. Duduklah, buat surat hutang lain sekarang juga. 50 tempayan. Unik. Kok nggak ada yang amin? Unik ini. Menarik ini. Nanti Anda akan dapat kesimpulannya. Ayat yang ke-7. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapa hutangmu? Jawab orang itu 100 pikul gandum. Tadi 100 tempayan minyak jadi 50. 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain 80 pikul. Orang itu pasti seneng banget. Ayat 8. Kok nggak ada yang amin? Saudara kalau punya hutang di diskon seneng apa enggak? Tiba-tiba Anda hutang sama bank, tiba-tiba bank KPR ngomong gini, harusnya Anda masih selesai 15 tahun lagi, maka cicilan Anda mendapat anugerah, maka Anda menjadi cuma 2 minggu, 2 bulan lunas. Saya yakin Anda ucapan syukur. Yang rumahnya itu KPR atau RSS, rumah sangat sempit, susah selonjor sekali. Rumah cicilan. Ayat 8. Lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu. Ya. Ini orang nggak jujur, tapi dipuji. Ayat 8 semua baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu. Coba munculkan. Karena ia telah bertindak dengan apa? Cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik daripada sesamanya, daripada anak-anak terang. Kuncinya ayat 9. Ini jawabannya. 1, 2, 3. Yesus berkata, dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan menggunakan mamon yang tidak jujur. Supaya jika mamon tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Yang mengerti katakan amin. Yang sujud tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Baru ayat 10. Barang siapa setiap kecil, Tuhan berikan perkara yang besar. Barang siapa tidak benar dalam perkara kecil, ia tidak akan benar dalam perkara yang besar. Dan seterusnya. Jadi kesimpulannya adalah begini, Bapak Ibu sekalian. Anda harus jujur dengan semua yang Tuhan percaya buat kita. Anda harus bertanggungjawabkan dengan benar. Yang mengerti katakan amin. Tapi kalau Anda sadar, bukan Tuhan suruh, Anda nanti pulang, nanti semua bos-bos, manajer keuangan, udah yang utang di kantor kita, gak usah ngomong direktur, kita kurangin semua, kita potong semua. Anda dipecat, pasti dipecat. Percaya saya, gak usah khawatir, pasti dipecat. Bukan itu maksudnya. Maksud Tuhan begini, Anda pernah gak jujur dengan berkat sebagai bendahara yang Tuhan percaya.
Tapi jangan terus tidak jujur. Berhenti. Bertobat. Harus jujur. Harus menggunakan keuangan itu, mengelola keuangan yang Tuhan percaya buat kita, tidak lagi milik kita. Anda boros-boroskan keuangan Anda, lebih senang untuk kepentingan diri sendiri daripada untuk Tuhan. Karena ayat 9 ini dengan penting. Anda harus setia, Anda harus apa? Benar. Anda harus jujur. Maka dikatakan ayat 9. Kalau mamon yang tidak setia itu, tidak jujur itu, ayat 9. Coba munculkan. Satu kali tidak bisa menolong lagi. Saudara akan diterima di kemah abadi. Saya renung ini, saya dapat sesuatu. Oh Tuhan, saya ngerti. Saya ngerti. Anda pernah tahu di luar sana, orang boleh usaha apapun sepanjang tahun. Tapi kalau nanti menjelang bulan tertentu, hari raya tertentu, bayar 1,5% hartanya yang 98,5% disucikan. Itu di luar sana. Betul apa betul? Tapi Tuhan tidak mengenal itu. Dalam Tuhan mau begini, kau harus bertanggungjawabkan mamon itu. Jangan hambur-hamburkan untuk kepentinganmu. Pikirkan tentang kemah abadi. Pikirkan tentang kerajaan surga. Fokuskan, ubah fokus kita. Tidak ada yang amin. Anda dan saya akan tahu bahwa memang, coba kita lihat beberapa ayat dulu, penutup. Anda akan ngerti understanding. Yang diberkati katakan amin. Yang ngerti katakan amin. Pengkhotbah pasal yang ke-5 ayat 10. Pengkhotbah 5 ayat 10. Ayo baca sama-sama Pengkhotbah 5 ayat 10. Siapa apa? Mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai apa? Kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Yang ngomong ini seorang yang punya penghasilan Raja Salomo. Dia ngomong semua sia-sia, gak akan pernah puas dengan uang. Ayat yang 11, 1, 2, 3. Dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang yang apa? Menghabiskannya. Dan apakah keuntungan pemiliknya selain daripada melihatnya? Ada orang ngumpulin harta. Wah, kerja keras. Hidup menderita, makan secukupnya, kumpulin kekayaan. Betul Bu Vera? Tahu-tahu ikut robot trading. Sekian miliar, pikir punya tuyul lewat internet macam-macam. Anda tahu, tuyulnya kabur. Habis. Stres berat. Saya didatangi orang-orang begitu waktu kemarin lagi happeningnya. Akan ada pendeta yang datangi saya, Pak Samuel harus ikut. Ini kan itu bisa menghasilkan otomatis trading. Wow, hebat Pak. Wusu. Itu pokoknya biar tidur aja itu bisa tahu. Waduh, hebat. Saya pikir tuyul juga ya. Player tuyul lewat teknologi saya pikir. Terus Tuhan ngomong gini, kamu bendahara. Kamu bukan pemiliknya. Jangan bertambahnya harta, bertambah orang akan menghabiskannya. Gak memban saya, datangin ibu. Gak memban ibu, datangin anak. Saya ngomong, tidak bisa. Oh, saya diolok-olok. Pendeta memang kuno. Tidak modern, tidak tahu teknologi. Gak apa-apa. Dianggap jadul, asal selamat. Sok hebat, tapi konyol. Kok gak ada yang amin, saudara. Saya diolok-olok. Dalam waktu cuma gak sampai setahun. Semua habis. Nanti. Buat apa Anda lakukan itu? Padahal itu bukan milik Anda. Nyesel nggak bisa diulangi. Sampai hamba Tuhan itu yang di kota lain, itu jual semua hartanya.
untuk bayarin itu semua. Sedih, saudara. Ya, itu saya sedih. Bukan saya senang, enggak. Tapi firman ini ya dan amin. Kok nggak ada yang amin? Kok nggak ada yang amin? Mari belajar untuk tidak cepat ingin kaya dengan cara yang salah. Berkat Tuhanlah yang jadikan kita kaya. Susah payah tidak menambahinya. Ayo baca lagi, Pengkhotbah 10 ayat 19. 1, 2, 3. Untuk tertawa, orang menghidangkan makanan. Anggur meriangkan hidup. Dan apa? Uang memungkinkan semuanya itu. Nah, jadi kalau Anda punya uang, Anda memungkinkan semuanya itu. Siapa bilang? Coba Anda baca Matius 6, 24. Yesus ngomong apa? Kalau selama ini kita hanya orientasinya uang, cari kekayaan, makin kaya. Saya kasih tahu buat Anda. Berhenti. Kembali ke fokus. Sekarang apa? Menyenangkan Tuhan. Memuliakan Tuhan. Kok gak ada yang amin? Setia, jujur, dan apa? Benar. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan yang luar. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan yang luar. Kok akan jadi orang yang paling bahagia. Saya kasih tahu. Karena ternyata ini Matius 6, 24. Matius 6 ayat 24. 1, 2, 3. Matius 6 ayat 24 bukan 20. Matius 6, 24. 1, 2, 3. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia setia pada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Jangan jadikan ukuran semua harta, uang, kekayaan. Kau akan diperhamba dan kau akan tidak akan pernah bahagia. Semua sia-sia. Mammon kita harus perhamba. Mammon harus di bawah telapak kaki kita. Kita jadikan Yesus Tuhan kita. Raja kita. Menyenangkan Tuhan, melayani Tuhan, mengasihi Tuhan. Itu prioritas utama dalam hidup kita. Dan kalau Tuhan percaya berkat dalam hidup kita. Kita jadi bendara yang baik, yang takut akan Tuhan. Yang bertanggung jawabkan semuanya dengan Tuhan. Setia, benar, dan apa? Jujur. Minggu ini Tuhan didik saya sesuatu. Saya ada WA-nya, tapi nanti minggu saya tampilkan. Pasti Anda tahu, awal bulan kemarin ada gembala yang di cabang kita yang baru bergabung, Pak Pendeta Sugianto. Dari mana? Sayang? Pakatan. Memang saya sengaja salah ngomong supaya Ibu Gembala ingatkan. Padahal saya salah ngomong betul. Pakatan. Saya tahu hidupnya, saudara. Saya ke gerejanya. Listrik saya cerita, itu nempeng tetangga. Tapi saya ajar mereka gabung sama gereja kita. Kami tidak bakal beri apa-apa. Tapi betul-betul Tuhan suruh. Bukan mau ini, mau itu, enggak. Kita tidak punya mau promosi. Tapi promosi tidak ada buktinya. Saya ke sana nangis. Dinding gerejanya itu dari papan bekas. Kalau papan baru masih lumayan. Papan bekas. Tapi supaya menutupin agak bagus, pakai baliho di mimbarnya. Jadi belakangnya saya lihat papan bekas. Saya lihat orang ini setia, jemaat nggak banyak, 10, 15. Dan saya ke rumahnya, kami makan singkong di rumahnya, singkong rebus, dan kami makan itu jagung rebus di rumahnya. Saya kaget, dia ngomong gini, Pak Gembala, untuk saya hidup dan keluarga, dia punya empang-empang lele dan untuk hidup dia harus hidup dengan menjual lele. Selain dia jadi gembala. Ini orang hebat. Dia tidak pernah meminta-minta.
tidak pernah mau jadi pengemis. Tapi dia tahu dia hamba Kristus Yesus. Hamba, apa yang terjadi? Pak Suki WA saya. Ini saya baca WA-nya. Jadi saya kasih tunjuk besok. WA beliau. Tanggal 11 Oktober, hari Rabu. Jam 21.03, Shalom Pak Gembala. Minta tolong dikirim nomor rekening Bukit Doa. Saya tergerak untuk nabur. Bayangin. Saya waktu baca ini, saya mikir. Ini dia atau penipu? Dan sekarang bisa dihack WA. Karena ada yang dihacker kemarin. Anda tahu? Saya telepon, Pak Suki. Salam Pak Gembala. Tadi saya habis doa. Tuhan suruh saya kasih semua berkat saya untuk Bukit Doa. Saya tahu, saudara. Kalau dia mau kasih semua, 2 minggu dia nggak makan. 2 minggu. Memang jumlahnya nggak besar, tapi hatinya sungguh-sungguh. Dia ngomong gini, tolong penutup telepon itu. Pak Gembala, tolong. Jangan lupa kasih nomor rekening. Supaya malam ini saya bisa tidur. Karena saya tadi doa. Di ruang doa. Tuhan ngomong tabur dan saya ketik. Saya tahu dia ngetik itu perlu perjuangan. Saya akhirnya kasih kepada dia nomor rekening Bukit Doa. Dan akhirnya jam 21.37 dia kirim saya bukti transfer ATM. Berarti dia harus keluar dari rumahnya, harus ke ATM, dia transfer lewat ATM. Lantas kemudian dia foto ke saya. Berarti butuh 30 menitan. Untuk Yayasan Betani Kalimantan, jumlahnya nggak banyak. Saya ngomong ya, kita kan harus jujur. 300.000. Biaya transfernya karena antar bank 10.000. Anda tahu? Dia tulis gini, terima kasih Pak Gembala. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Anda tahu? Saya akhirnya WA sama dia. Pak, minta nomor rekening. Karena ada yang mau nabur. Listrik yang kemarin nyantol dari tetangga. Karena ada satu pengerja asal di ibadah 2 ngomong sama saya, Pak Gembala. Jadi setelah dia nabur, Tuhan gak mau utang. Kok gak ada yang amin? Kalau dia gak taat, Tuhan izinkan. Cuma 300.000. Karena ada yang WA saya, beda 5 menit. Dan saya ngomongin, Pak tolong kirim nomor rekening. Baik Pak Gembala. Saya kirim nomor rekeningnya ke orang yang 5 menit. Yang memang ketemu saya dan Pak Sugianto itu waktu di Minggu. Di ibadah di Living. Dan Anda tahu, malam itu juga, jam 22.14 menit. Tuhan beri berkat dia. Dia pernah ngomong, Pak, nyambung listrik PLN langsung berapa? 2,5 juta. Dia harus kumpulin sekian bulan untuk bayar. Tapi Tuhan gerakkan orang. Baik, saya yang bayar. Tapi aneh, gak langsung dapat baru malam itu juga. Selisih beberapa menit. Tuhan itu tidak pernah utang. Tepuk tangan yang paling meriah. Pikiran saya, pikiran Pak Sugianto sudah luar biasa kalau ditransfer 2,5 juta untuk nambah LN baru. Tapi kaget saya waktu dikirim bukti transfernya. Orang ini ngomong gini, saya nggak mau minta nomor teleponnya Bapak, saya mau lewat Pak Gembala saja. Dan Pak Sugianto juga tidak minta nomornya lewat Gembala. Tuhan mau didik saya sesuatu, itu. Ingat, pakailah persahabatan dengan Mammon di kemah abadi. Berkat yang kau pakai kalau untuk pekerjaan Tuhan, untuk pelayanan, untuk
melakukan pekerjaan Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Sampai ke kemah abadi, Tuhan perhitungkan ada berkat yang tidak terbatas, ada kuasa Tuhan yang tidak terbatas, ada kebaikan Tuhan yang tidak. Tepuk tangan yang paling meriah. 2 menit lagi ya, pas 6.15. Anda tahu saya kaget, dia bukan transfer 2,5 juta. Dia transfer 5 juta. Terus yang ngomong gini, orang ini yang transfer ini, Pak tolong disampaikan berkat untuk PLN plus beli sound system baru buat gerejanya. Saya langsung ngomong gini, Pak segera 5 juta Pak Sugianto, 2,5 untuk tambungan PLN Gresik, 2,5 juta untuk sound system. Oke Pak Gembala, jawabnya 22.41. Dia kirim gambar dia doa tadi malam. Rupanya doa eksis juga, suruh isi foto. Kirim ke saya. Dia nangis, dia ngomong, ya kalau saya nggak taat, maaf Tuhan nggak lihat nominal. Tapi kalau engkau jadi bendahara yang baik, Tuhan akan yang pemilik segalanya akan berlaku yang terbaik. Tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling. Tapi kalau engkau tidak benar, maaf, bisa dipecat sama Tuhan sebagai pemilik dari keuangan itu. Anda tahu? Besoknya, hari Kamis, tanggal 12 Oktober, dia kirim kwitansi dan semuanya, dan gambar dia beli sound system baru. Dan tulisan yang terima kasih Pak Gembala. Kami Jemaat Betani Pakatan, FOG Pakatan telah membeli sound untuk kebutuhan. Sound, gak pakai D, sound. Untuk kebutuhan di gereja, salam dalam kasih pada Bapak yang menjadi donatur bagi kami. Tuhan Yesus memberkati. Plus kwitansinya. Wow. Anda lihat, amazing kan? Luar biasa kan? Saya pikir selesai. Kami ini di Bukit Doa itu 2 minggu sekali gajian tukang. Pak Miming tahu. Semua Anda tahu Pak. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kamis itu. Kamis itu. Kami gajian tukang. Tanggal 12. Itu kejadian tanggal 11 jam 9 malam. Gen keuangan kirim, saya suruh print dan kirim WA, nomor rekening kita, print buku tabungan dan pengeluaran kita. Anda tahu? Kemarin pengeluaran kita, buktinya semuanya dikirim sama saya, tanda tangan saya sama Pak Suryo baru bisa keluar di bank dan ada buktinya. Anda tahu? Pengeluaran semua kemarin itu 116.120.000. Begitu bank di print, Anda tahu jumlahnya 116 juta 222.255 rupiah. Anda tahu? Kalau Pak Sugianto malam kemarin tidak taat transfer 300.000, maka kita minus. Tuhan tidak mau kita minus. Tuhan menyediakan tepat pada waktunya. Besok saya kasih munculkan semuanya. Supaya Anda tahu itulah Jehovah Jireh. Saya nangis sama Tuhan. Tuhan pakai seorang yang sederhana. Mungkin Anda ngomong, Pak kebetulan. 2 minggu sebelumnya, nanti besok saya saksikan. Rabu juga, Tuhan gerakan seseorang. Saya nggak ngomong, Tuhan dia kirim. Dan kami harus bayar. Saldo sisa 1 juta. Dari Bukit Doa. Sampai Pak Suryo, Ketua Panitia Bukit Doa ngomong begini, Pak ajaib ya Tuhan. Tiap kita perlu, dia Jehovah Jireh. Dia menyediakan. Kok Tuhan tidak pernah membuat kita minus, tapi tepat pada waktunya. Karena dia Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang dahsyat. Tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus. Ayo, mulai sekarang kita mau apa?
setia, benar, dan apa? Jujur. Orang yang setia, benar, dan jujur akan terima perkara-perkara yang lebih besar dan makin besar dan jadi pemenang sejati. Mari bangkit berdiri, kita datang sama Tuhan. Tuhan, terima kasih buat kebenaran. Ajar kami untuk mengerti kebenaran-Mu dan kebenaran-Mu yang memerdekakan kami. Mari angkat tangan saudara. Mari semua berdoa dalam bahasa roh. Syadaka kalalala basyandaka. Haleluya. Jadikan setiap kami Bapa orang-orang yang dapat dipercaya, menjadi bendahara-bendahara yang baik Bapa. Ajar Tuhan kami setia, benar dan jujur, supaya kami bisa dipercaya lebih lagi padamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Engkau pemilik segalanya. Apa yang kami miliki adalah kepercayaan daripadamu Tuhan. Ajarkan setiap kami Bapa untuk merilis apa yang kami punya saat dibutuhkan Tuhan. Biarlah segala roh kikir, roh pelit keluar dari hidup kami. Yang kami tahu Tuhan, kami mau menyenangkan hati-Mu melalui apa yang kami miliki Tuhan. Terima kasih Bapa. Kasih Tuhan, angkatlah tangan-Mu. Segala sesuatu yang terbaik Tuhan telah siapkan atas hidup-Mu. Lakukan segala sesuatu firman Tuhan yang kau dengar dengan setia, maka janjinya akan terjadi atas hidupmu. Diberkatilah engkau dalam setiap keluar masukmu. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Apa yang kau kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Kau akan melihat kebaikan Tuhan sepanjang umur hidupmu. Dan favor of God ada dalam hidupmu. Mulai sekarang bahkan sampai selama-lamanya.